Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'rifa nafsi, ismi kamil, silfi laylatul nadirah, ana min ma'had an-nur al-thalith murah banyu bulu lawang malang. Wa sa'aqra'a kitaba fathil mu'in min babi at-tayamumi. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu nafa'ana bil ummihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Tatimmatun ay hadihi utawi iki iku tatimmah penyempurna. Yatayammamu tayamum sapa man anil hadatsaini saking hadas loro. Li faqdi ma'in krana kesepen ing banyu. Au khaufi mahdzurin utawa kuwatir ing perkara kang bahayani min isti'malihi saking gunakake ing mak biturabin kelawan lebu tahurin kang suci nyucikake apa turab lahu kang iku kedue turab ghubarun utawi lebu wa arkanuhu utawi pira-pira rukune tayamum iku niatus tibahatis sholati niat ing amrih weneh ngelakoni sholat al mafrudati kang den fardhuake apa sholat makrunatan halib bebarengan binaqlit turabi kelawan mindah ing lebu wa mashu wajhihi lan basuh wajahe man thumma yadaihi nuli tangan lorone man. Walau yatakonna lan lamun yakin sapa man ma'an ing banyu akhirul wakti ing dalem akhire waktu salat ya fantidaruhu mongko utawi ngenteni ing ma iku afdalu luweh utama wa illa lan lamun ora yakin sapa man ya fata'jilu tayamumin mongko utawi ngagehake tayamum iku luweh utama. Berdasarkan tatimmah yang barusan saya baca, sebagaimana yang telah dituliskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan, tayamum menurut bahasa adalah menyengaja. Sedangkan pengertian menurut syara adalah memindahkan debu ke anggota wajah dan kedua tangan dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi pengertian umum dari tayamum adalah tata cara bersuci menggunakan debu sebagai pengganti bersuci memakai air untuk menggantikan mandi dan mandi besar. Untuk menggantikan wudhu dan mandi besar. Kan biasanya kalau kita bersuci atau disebut dengan wudhu kita menggunakan air. Tapi kalau tayamum ini kita menggunakan debu. Dan tayamum ini adalah pengganti dari ketidakadaan air atau dalam tingkah darurat. Kita mulai dari sebab-sebabnya tayamum atau perkara yang diperbolehkan untuk bertayamum ada dua. Yang pertama tidak mendapati air, yakni faktanya ada fisik air atau tidak mendapati air secara syar'i. Gambarannya adalah air ini lebih dibutuhkan untuk minum atau ada air tapi harganya sangat mahal melebihi harga sewajarnya. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah khawatir terhadap kesehatan anggota tubuhnya jika terkena air maksudnya ya. Kekhawatiran ini bisa berupa sakitnya yang semakin parah atau lukanya yang akan semakin bau jika terkena air. Jadi dua perkara tersebut yang disebabkan kita diperbolehkannya bertayamum. Yang pertama tidak mendapati air dan yang kedua khawatir terhadap kesehatan tubuhnya jika terus-menerus menggunakan air. Kemudian di antara syarat tayamum adalah menggunakan debu. Jadi debu yang digunakan untuk bertayamum ini harus debu yang suci. Maksudnya debu yang memiliki ghubar atau butiran-butiran halus. Jadi kita harus memilih debu yang suci, tidak boleh memilih debu yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Mungkin debu bercampur dengan najis apa yang di bawah gitu ya. Jadi kita harus memilih debu yang suci.
yang memiliki ghubar atau butiran-butiran halus. Kemudian langsung saja kita ke rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum yang pertama adalah niat istibahah untuk melakukan tayamum. Jadi jika seseorang ini akan melakukan tayamum, maka orang ini harus niat dengan niat istibahah. Maksudnya karena untuk melakukan kefarduan dengan cara bertayamum. Seperti contoh, semisal orang ini mau melaksanakan sholat, berarti niat orang tersebut adalah nawaitu listibahatis sholati. Seperti itu. Tapi jika orang ini akan melakukan tawaf, maka niatnya nawaitu tayamuma listibahatit tawafi. Begitu seterusnya jika orang ini akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak dapat bersuci menggunakan air dan hanya bisa dilakukan bertayamum. Itu itu rukun yang pertama. Kemudian untuk rukun yang kedua adalah memindahkan debu ke anggota wajah dan kedua tangan. Itu memenuhi rukun yang kedua dan ketiga. Jadi, jika orang ini memindahkan debu ke anggota wajah dan kedua tangannya, disarankan untuk memilih dari sisi yang berbeda. Maksudnya untuk pengambilan debunya harus memilih sisi yang berbeda. Karena jika kita mengambil dari sisi yang sama, maka debu yang pertama kali kita ambil tadi sudah menjadi debu yang mustakmal. Maka kita harus memilih dari sisi yang berbeda, supaya debu ini tidak terus-menerus menjadi mustakmal. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, yaitu tertib. Jadi kita urut mulai niat dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan, dan yang keempat tertib. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum adalah Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum itu seperti perkara yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan tayamum ini seperti perkara yang membatalkan wudhu, seperti tidur, gila, kemudian keluarnya sesuatu dari dua jalan, dan masih banyak lagi. Jadi perkara yang membatalkan tayamum ini seperti halnya perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian ketika seseorang tersebut yakin akan adanya air di akhir waktu sholat, maka orang tersebut lebih utama untuk menunggunya. Maksudnya menunggu air ini daripada menyegerakan bertayamum. Tapi jika seseorang ini tidak memiliki keyakinan seperti itu, maka yang lebih utama baginya adalah menyegerakan bertayamum dan melaksanakan sholat. Jadi terdapat dua definisi. Jika orang ini yakin, maka yang lebih utama bagi dirinya adalah menunggu kemudian bertayamum. Tapi jika orang ini mamang, maka yang lebih baik baginya adalah menyegerakan bertayamum dan menyegerakan salat. Yatayammamu fi'lul mudhari'u marfu'un idza yujarradu 'anil nasibi wa jazimi kama qala Ibnu Malik irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas'adu. Jadi yatayammamu ini termasuk fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari'nya adalah kemasukan huruf mudhara'ah berupa ya. Kalimat ini mu'rab apabila tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm. Kemudian yatayammamu ini ikut wazan tafa'ala yatafa'alu, kemudian dikiaskan menjadi kalimat tayammama yatayammamu. Ani ini termasuk kalimat huruf, sedangkan kalimat huruf ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa digabung dengan kalimat lain. Makanya di sini bacanya anil hadatsaini. Ani ini di dalam kitab Jurumiyah memiliki 3 faedah. Yang pertama tab'idiyah, kedua bayanul jinsi, dan yang ketiga ibtidaul ghayah. Al-hadatsaini ia termasuk kalimat isim, tanda isimnya ia kemasukan al, kemudian dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasroh. Kenapa? Karena isim tasniyah ketika jar ditandai dengan kasroh. Lifaq dimain ini termasuk kalimat isim yang mudhaf ilaih atau kita sebut idhofah. Jadi di dalam idhofah ini ada yang mudhaf, ada yang mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih ini ia selamanya jar, tapi kalau mudhafnya ia mengikuti amil. Kemudian tarkib atau statusnya lifaq dimain ini ia menjadi maf'ul min ajlah. Maf'ul min ajlah itu kalimat isim yang dibaca nasab yang menunjukkan sebab-sebab jatuhnya pekerjaan atau fi'il.
dalil sendiri tentang maf'ul min ajlihi di dalam imriti itu fal masdaron sib in atabayana li illatin fi alilladzi qad kana. Au di sini huruf ataf. Au ini termasuk salah satu huruf ataf. Fungsi dari huruf ataf ini adalah penyambung antara kalimat pertama dan kalimat keduanya. Kemudian dalilnya terdapat di dalam imriti wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi. Jadi kalau ada ataf harus ada ma'tuf, tapi kalau ada na'at harus ada man'ut, seperti itu. Kemudian mahdurin an-na'tu majrurin kama qala Syekh Sarifuddin Al-Imriti an-na'tu imma rafi'un lil mudmari ya'udu lil man'uti aw lil mudahari fa'awalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min asyra'il arba'i. Jadi na'at ini harus mengikuti 4 perkara dari 10, mulai dari mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifat nakirahnya, rafa, nasab dan jernya. Jadi mengikuti 4 perkara dari 10 ini tadi. Sudah, mungkin demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, usikum wa nafsina bi taqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.